Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim وعظم وتشرف وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Sallallahu alaihi wa sallam rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'du. Habaibul kiram, para habaib yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Qasim bin Agil Al-Kab dan Al-Habib Zainal Abidin Al-Jufri dan Habib Ali Zainal Abidin bin Ahmad Sofyan Al-Idrus dan para habaib yang lainnya, para syarifah yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ulun dan cinta ulun kepada para habaib. Mudah-mudahan dengan berkah kehadiran para habaib di tengah-tengah kita, insya Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan daripada datuknya itu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga para alim ulama, para guru-guru agama yang selalu kita cintai dan kita ta'zimi atas segala nasihat-nasihatnya, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama, Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid, Guru Kusairi, Guru Saleh, Guru Salimi, Guru Fitri Popanur, Guru Ahmad Rehan dan Guru Muhammad, dan para guru-guru yang lainnya juga tidak bisa ulun sebutkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, para guru-guru kita selalu diberikan panjang umur, sehat badan, Allah mudahkan segala urusan beliau, dan semoga dengan berkat beliau, para habaib dan para ulama dan guru-guru kita, semoga kita yang hadir mudah-mudahan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Dan segenap para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para panitia takmir Masjid Al-Quba, yalah Masjid Al-Quba yang saya hormati, dan saya juga sebenarnya di sini tidak pantas untuk membawakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kah? Maulid Nabi. Tadi panitia menyebutkan Isra Mi'raj, bingung tadi. Judulnya Maulid tapi di bawah Isra. Tapi insya Allah Isra Mi'raj maupun Maulid yang penting dikisahkan Nabi Muhammad, insya Allah dapat berkah. Dengan momen menceritakan tentang hikmah suatu kemuliaan kelahiran sosok manusia yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Sebenarnya ulun tidak pantas, karena banyak di antara guru-guru kita, para habaib kita yang lebih pantas daripada ulun. Tetapi namanya juga kita dikatakan min husnil adab intisarul amar. Setengah daripada akhlak adab itu menjunjung perintah. Jadi apa ujar guru kita tadi, jadi ulun disuruh mintakan untuk mengisi malam ini. Mudah-mudahan tak lain dan tak bukan niat kita, perkumpulan kita semata-mata untuk mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama-tama marilah kita senantiasa
selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana malam yang agung ini, malam yang mulia, di bulan yang penuh keberkahan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipilih oleh Allah, masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untuk memuliakan, memeriahkan, mengagungkan seorang sosok yang paling dimuliakan dan dicintai oleh Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan, wahai ya Muhammad, kata Allah kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, bahwasanya qul bi fadlillah, katakan dengan karunia Allah. Ini kita semata-mata karena karunia Allah. Ini kita perkumpulan pada malam ini dengan semata-mata keagungan dan kebesaran Allah. Apa yang kita perkumpulan ini, maksud tujuan kita karena untuk mentakzimkan, menjadikan kita sebagai hamba Allah, mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah atas adanya rahmat yang paling besar di semesta alam ini, yaitu adanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa khairun mimma yajma'un, falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Maka katakanlah, bergembiralah kalian. Jadi dengan niat kita semata-mata untuk menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sudah kita lihat, alhamdulillah, ibu-ibu yang paling senang. Kenapa? Karena banyak dapat hintalo, dapat telur. Jadi bagi ibu-ibu yang tidak dapat telur, nanti insya Allah di rumah ada telurnya, nanti disiapkan sama bapaknya. Yang tidak dapat, minta sama bapaknya, insya Allah berkah. Insya Allah. Dengan apa? Karena berkat maulid, sesuatu apapun yang ada kaitan hubungan dengan Sayyidina Muhammad, apalagi dibacakan dari awal, dari akhir tadi, dibacakan sejarah Rasulullah, membaca sholawat, mentakdimkan Rasulullah, itu apa yang sesuatu yang dibacakan tentang masalah sejarah Nabi, itu insya Allah makanan tersebut akan membawa keberkahan. Apabila yang kita makan dengan hadirnya di acara maulid, maupun nasi kotaknya atau telurnya atau air itu semua jadi rahmat, jadi penyembuh, jadi obat. Apabila Allah dikatakan tidak ada suatu makanan, gandum atau telur atau apapun saja, dibacakan itu maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya makanan tersebut diberikan 1000 cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apabila 1000 cahaya yang masuk ke dalam perut dan mulutnya, maka Allah keluarkan 1000 penyakit yang ada di dalam tubuh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ini perkumpulan insya Allah akan membawa rahmat dan keberkahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para kerabat, sahabat dan duriya-durinya, para pecintanya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuji Rasulullah, mengagungkan Rasulullah dan mentakzimkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita kelak nanti diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya bersama orang yang kita rindu-rindukan, orang yang kita cintai, orang yang kita sebut namanya dari tadi, yaitu Sayyiduna Muhammad. Semoga kita berkumpul dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya apabila datangnya bulan Maulid, datanglah kelahiran yang mulia ini Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan para binatang-binatang, para burung-burung, semua alam semesta itu bergemuruh memuji sang kekasih Allah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Habib Ali dalam rawinya, kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah. Setiap binatang
mereka fasih bertutur menceritakan, saling menghabarkan kepada teman-teman mereka dengan datangnya bulan yang mulia, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Quraisyin nataqat bi fasil ibarah, dengan fasih mengibaratkan, menggambarkan kemuliaan sosok manusia itu Sayyiduna Muhammad. Bi kamalil bisyarah, dengan kesempurnaan kabar gembira. Itu mereka burung-burung, Pak, binatang apapun selain manusia dan jin, mereka bergembira menyambut Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita malam ini beruntung bisa mentakdimkan, memuliakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarang orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa hadir mentakdimkan, memuliakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diriwayatkan pernah Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ini bercerita tentang di waktu dulu tak kala Rasulullah itu tidak ada di rumah, ada seekor dazin. Dazin ini seekor binatang tuh yang sering bermain, kayak masuk ke rumah, ya diibaratkan mungkin seekor kucing atau burung-burung yang jinak. Tak kala Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah bercerita, tak kala itu Rasulullah tidak ada di rumah, itu burung sering mampir ke rumah Nabi kita Muhammad SAW. Keluar masuk. Kenapa? Karena tidak ada Sayyiduna Muhammad di rumah. Tapi tak kala ada Sayyiduna Muhammad, ada Rasulullah, kata Siti Aisyah, di rumah, itu binatang tersebut mampir, masuk dan diam. Kenapa? Ta'ziman li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk tenang. Kenapa? Karena pengen dekat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seekor dazin, binatang yang tidak diberi akal, cuma dikasih sawak, tapi dia ta'zim kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sosok manusia yang sangat agung, yang patut kita puji, yang patut kita muliakan, karena tidak ada sosok yang kita dapati, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ma ra'aitu wala mislahu wala ba'dahu wala qablahu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang aku lihat, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sosok manusia yang paling sempurna, yang paling indah sebelumnya atau seumpamanya atau sesudahnya, melainkan ada pada diri Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini sangat rahmah, sebagaimana Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku utus wahai engkau ya Muhammad, melainkan untuk menjadikan rahmat sekalian daripada alam. Rahmatnya Rasulullah tidak pilih-pilih, bukan kepada umatnya saja, tetapi binatang pun beliau sangat kasih sayang. Sebagaimana pernah diceritakan, dulu pernah Nabi kita Muhammad SAW, ada seseorang mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini tempat pengaduan orang yang minta pertolongan kepada Rasulullah SAW, mau pengen curhat kepada Nabi Muhammad SAW, mau minta didoakan kepada Rasulullah SAW. Lalu ada para sahabat ini datang kepada Rasulullah mengeluh, pengen minta solusi. Kata sahabat, wahai ya Rasulullah, itu onta, ada seekor onta tetangga ini beberapa hari ini ngamuk-ngamuk, berteriak-teriak, sehingga onta tersebut liar menghancurkan tanaman-tanaman kami. Bahasa kita ngamuk, di halaman orang apa aja ditabrak, dihancur, pohon-pohonan dihancur, kebun orang dihancur. Lalu kami bingung bagaimana ya Rasulullah. Tiba-tiba kata Nabi, didatangi oleh Rasulullah SAW. Datanglah Rasulullah SAW kepada seekor onta tersebut, punya milik Fulan bin Fulan. Tak kala seekor onta tersebut melihat Rasulullah, langsung mendekati Rasulullah SAW dalam keadaan tenang dan sujud ta'ziman li Rasulillah SAW. Ini hebatnya seekor binatang tahu dengan rahmat kasih sayangnya Sayyiduna Muhammad SAW. Datanglah seekor onta tersebut mendekati Rasulullah, tunduk. Lalu kata Nabi bercerita, Nabi ini kehebatannya bukan
hanya bisa memberikan rahmat keberkahan, tapi semua mukjizat yang ada pada Nabi dan Rasul itu ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Bahkan Nabi bisa bercerita kepada seluruh makhluk, binatang pun Nabi bisa berbicara. Lalu tiba-tiba, wahai onta, kata Nabi, apa yang engkau menyebabkan engkau ini liar, ngamuk-ngamuk, marah? Tiba-tiba apa kata onta tersebut? Ngeluh, mengeluhkan, mengadukan kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku ini, kata onta, diberikan suatu beban yang aku tidak mampu, tapi aku tidak dikasih makan oleh tuanku, sehingga itu aku ngamuk-ngamuk ya Rasulullah. Tidak sesuai dikasih beban, tapi tidak dikasih makan, jarang dikasih makan. Oh, gitu permasalahannya. Tiba-tiba Rasulullah datang kepada pemilik onta tersebut. Datang, wahai Fulan bin Fulan, ini bahwasanya ontamu ini dengan sebab dia ngamuk, marah-marah, dia protes. Nah, ontanya bisa protes. Engkau memberikan suatu pekerjaan yang berat, tetapi engkau tidak mengasih makan, tidak sesuai dengan beban suatu beban yang dia emban, tapi tidak sesuai engkau kasih makan. Tiba-tiba pemilik onta tersebut, betul ya Rasulullah, aku pekerjakan dengan berat, tapi aku kurang memperhatikan makan tersebut. Tapi demi Allah, saat ini karena engkau ya Rasulullah, onta kami tidak kami pekerjakan, kami kasih makan terus. Jadi onta tersebut yang bisa disuruh kerja tidak dikasih kerja, tapi dikasih makan terus. Berkat siapa? Berkat Sayyiduna Muhammad SAW. Nah, inilah sangat besar kasih sayang daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan pernah terjadi, ulang kisahnya. Di zaman dulu Rasulullah SAW ada sepotong pohon korma. Sepotong pohon korma ini dulu pernah disandari oleh Rasulullah SAW. Seperti ginilah tiang masjidnya itu pohon korma. Jadi tidak ada dulu, karena waktu itu orang Islam sedikit, sahabat sedikit, sehingga sandaran Rasulullah itu sepotong pohon korma, itu tempat Nabi berkhutbah, bersandar biasanya, bersandar. Nabi berkhutbah, bercerita kepada sahabat, berceramah di sandaran pohon korma. Tiba-tiba makin banyak sahabat yang masuk Islam, inisiatif para sahabat untuk membuat mimbar. Jadi yang pohon korma yang biasa disandari Rasulullah SAW itu tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena sahabat membuat mimbar yang baru. Tiba-tiba di saat kumpul para sahabat terdengar suara jeritan nangis, gemuruh. Tiba-tiba heran para sahabat, ini tangisan dari mana? Nabi lagi khutbah, terdengar suara tangisan. Nabi berhenti khutbah, turun, mendekati daripada sepohon korma tadi. Pohon korma nangis. Kenapa? Cemburu, yang biasa disandari Rasulullah sekarang tidak disandari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena punya mimbar yang baru. Didekati oleh Rasulullah SAW. Wahai korma, wahai pohon korma, kata Nabi, kenapa engkau menangis di saat aku lagi berkhutbah? Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku merindukan engkau. Di saat dulu mimbar itu belum engkau bikinkan, belum ada, engkau dulu sering bersandar ke pohonku ini ya Rasulullah. Dan aku merindukan sosok badanmu ini menyentuh pohonku tersebut. Lalu Nabi menenangkan pohon tersebut seperti seorang ayah menenangkan seorang bayinya. Makin lama makin hilang suara tersebut. Lalu ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW,
wahai pohon kurma, seandainya engkau mau, aku pindah pohon tersebut, aku kembalikan engkau ke tempat asal, dan engkau berbuah. Engkau bisa dinikmati oleh penduduk-penduduk dunia. Tapi seandainya engkau pilih, engkau berdiam di sini, tapi nanti kelak aku tanam engkau di surga. Engkau berbuah dan bisa engkau nikmati penduduk-penduduk ahli surga. Subhanallah. Jadi pohon kurma tadi karena mau tetap memilih pengen di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Rasulullah pohon kurma aja mau diselamatkan Nabi untuk masuk surga, apalagi kita sebagai umatnya yang merindukan daripada Sayyiduna Muhammad SAW. Dan inilah mudah-mudahan momen yang sangat luar biasa ini, momen yang agung. Jangan ibadah, artinya jangan semata-mata perkumpulan ini hanya perkumpulan yang sia-sia, tapi insya Allah mudah-mudahan ini perkumpulan yang akan membawa keberkahan bagi kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapat keberkahan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita tanamkan di hati kita selalu cinta, rindu kepada Sayyiduna Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita seberataan yang hadir pada malam ini akan diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin sedikit daripada hikmah peringatan Maulid tersebut. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bisa bermanfaat, dan insya Allah mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wal amru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.